Penguasa Alam Kayangan. Bab 21. Judul, Tidur di Ranjang yang Sama. Kebiasaan adalah hal yang menakutkan. Hal itu bisa mencolok dan diam-diam mengganggu hati seseorang. Selama upacara pernikahan, Sin Awan ingin mengulurkan tangan pada Ning Savitri dan tangannya tanpa ampun dibekukan olehnya. Pertama kali dia memanggilnya, istri itu hampir membuatnya marah. Pertama kali dia menggandeng tangannya, Sin Awan bisa merasakan niat dingin es dingin datang darinya. Namun, selama beberapa hari ini, panggilan Savitri istriku dari mulut Sin Awan menjadi lebih mulus. Tidak peduli apa yang dipikirkannya di dalam hatinya, dia terlihat sepenuhnya menerima bentuk panggilan ini. Bahkan menanggalkan baju di depannya tidak canggung lagi. Beberapa hari ini, Sin Awan tanpa ragu tidur di pojokan, tapi rasanya tidak nyaman dengan selimut tebal yang terbentang di lantai. Kapanpun pukul 3 pagi, dia akan bangun sendiri dan menggunakan jarum perak untuk memberinya pengobatan. Beberapa hari ini, dia juga menjadi semakin sadar akan fisiknya yang telah berubah dengan menakjubkan. Penerangannya redup, tapi punggung Ning Savitri seperti batu giok, kulitnya lebih terang dari salju. Sin Awan memegang jarum perak di tangannya saat jari-jarinya bergerak. Tak lama kemudian ia diliputi keringat. Setengah jam kemudian, sesi lain membuka pusat cakra telah selesai. Sin Awan melepas semua jarum perak itu, desahan panjang yang melegakan dari mulutnya. Karena lelah, pikirannya tiba-tiba terasa pusing dan tubuhnya terayun-ayun sebelum ambruk di atas punggung telanjang Ning Savitri. Rasa hangat yang tak terlukiskan dan kelembutan menyebar di dadanya. Ning Savitri tiba-tiba membuka matanya, ekspresi kemarahan yang melintasinya. Dia baru saja akan menggunakan kekuatan untuk mendorong Sin Awan jauh saat dia merasa bahwa pernapasannya saat ini tiba-tiba sangat lemah. Lemah karena beberapa hal daripada sebelumnya. Ning Savitri menarik tenaga dalamnya dan hanya menggunakan sedikit kekuatan untuk menyingkirkan Sin Awan. Dia kemudian berpakaian sekejap sebelum mengulurkan tangan untuk menopang tubuh Sin Awan. Melihatnya, dia bertanya, "Ada apa?" Kulit Sin Awan begitu pucat sehingga tidak ada bekas darah pun yang bisa terlihat. Matanya terbelalak seolah-olah dia kehilangan kekuatan untuk membukanya sepenuhnya. Dia mengangguk sedikit, lalu dengan lemah berkata, "Bukan apa-apa, aku hanya terlalu sering menggunakan kekuatan dan energiku sedikit. Biarkan aku beristirahat sebentar dan aku akan baik-baik saja." Mata Ning Savitri goyah, merasakan sakit yang seharusnya tidak sekali lagi muncul di hatinya. Setelah pengobatan akupuntur pertama, seluruh tubuhnya telah kehilangan kekuatan. Setiap kali hal itu terjadi, ia bisa pulih dengan mudah. Namun, beberapa hari terakhir ini, ia harus melakukan akupuntur padanya setiap hari. Setiap jarum membutuhkan energi tenaga dalam. Tubuhnya awalnya lemah, terus dilemahkan seperti ini. Bagaimana dia bisa sembuh? Hal itu memungkinkan menyebabkan kerusakan tubuh yang tidak dapat diperbaiki. Kau tidak perlu melakukan banyak usaha untukku. Ning Savitri berkata dengan tatapan rumit di matanya. Sin Awan menyeringai saat dia tertawa. "Tidak, kamu layak mendapatkannya. Karena kamu adalah istriku." Ning Savitri terdiam. Sin Awan memejamkan mata dan perlahan mengumpulkan kekuatannya. Dengan menggunakan suara yang sangat tenang, dia berkata, "Meskipun kau menikahiku untuk membayar hutang rasa syukur, kau tidak pernah menganggapku sebagai suamimu. Tapi tidak mungkin aku bertindak seperti kau bukan istriku selain menceraikanmu. Mengobati wanita dengan baik juga merupakan tanggung jawab yang paling dasar dan kehormatan yang paling penting bagi seorang pria." Setelah mengatakan ini, dada Sin Awan mulai terasa hangat. "Aku mengatakannya. Bahkan aku tersentuh oleh kata-kata itu. Aku tidak percaya bahwa kau dengan hati wanitamu tidak merasakan apa-apa." Untuk waktu yang lama, dia tidak mendengar apapun yang dikatakan Ning Savitri. Dia membuka matanya, sedikit menarik napas beberapa saat, lalu berkata dengan ekspresi menyedihkan, "Savitri istriku, mungkin aku tidak bisa berjalan dengan baik. Bisakah kau membawaku ke sana?" Matanya melihat ke arah pojok itu, tempat dia tidur. Ning Savitri memberikan selimut yang menutupi tanah, merasakan sakit di hatinya sehingga dia seharusnya tidak mengintensifkan sedikit pun. Dia menggelengkan kepalanya, tubuhnya kembali ke sisi ranjang. "Kau tidur di tempat tidur, aku akan tidur di sana."
Setelah mendengar perkataan ini, Sin Awan tiba-tiba khawatir. Meminjam kekuatan yang entah dari mana, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih lengan Ning Savitri. Itu berbeda dengan permintaanku. Itu pasti tidak masuk akal. Meskipun kau lebih kuat dariku dalam segala hal. Aku adalah laki-laki, kau seorang wanita. Sebagai seorang pria, bagaimana aku bisa tidur di tempat tidur dan membiarkan seorang wanita tidur di lantai? Jika kau ingin tidur di sana, maka aku lebih suka tidur di halaman. Suaranya sangat mendesak dan berisi jenis resolusi yang tak terbantahkan. Saat dia selesai berbicara, dia juga berusaha bangkit, seolah ingin turun dari tempat tidur. Sebuah ekspresi kompleks muncul di wajah Ning Savitri. Dia sedikit menggigit bibirnya dan, setelah pemikiran singkat, akhirnya membuat keputusan. Dia mengulurkan tangan dan menarik tubuh lemah Sin Awan ke belakang, meraih selimut merah itu, dan menutupi tubuhnya dan tubuhnya sendiri dengan benda itu. Kau tidak diizinkan untuk menyentuhku. Ning Savitri berbaring di bagian luar tempat tidur, punggungnya menghadap Sin Awan, menyembunyikan ungkapannya saat ini. Sin Awan diam tersenyum. Dia dengan cepat mencari postur tidur yang nyaman dan dengan senang hati menutup matanya. Istirahatlah dengan baik, dengan tenaga dalam milikmu, biarpun aku menginginkannya, aku tetap tidak dapat melakukan apapun kepadamu. Berbagi tempat tidur yang sama. Hanya seperti ini, kita bisa dianggap sebagai suami istri. Ning Savitri terdiam. Baiklah, Savitri istriku, aku akan tidur dulu. Besok aku mau bibi kecilku menyiapkan ginseng dan sup ayam untukku agar sembuh. Suara Sin Awan menjadi semakin tenang. Saat suaranya benar-benar pudar, napasnya juga menjadi sangat stabil. Dia tertidur dengan tenang di tengah kelelahannya yang luar biasa. Ning Savitri dengan tenang berbalik ke arahnya. Melihat wajah Sin Awan mendekat, tatapannya bergetar dengan ekspresi yang kompleks. Sejak bergabung dengan Istana Awan Salju, dia telah memutuskan untuk menekan perasaan dan keinginannya seumur hidup. Tidak pernah dia berpikir bahwa akan ada hari di mana dia tidur di ranjang yang sama dengan pria. Sebelum menikahi Sin Awan, dia tidak akan mengizinkan sentuhan sekecil apapun. Tapi sekarang, dia tidur di ranjang yang sama dengannya. Tidak hanya itu, tidak ada banyak ketidakmampuan di hatinya. Apa yang salah denganku? Jangan bilang itu karena aku merasa bersalah terhadapnya. Mungkin, pikirannya gelisah, dia tanpa sadar juga tenggelam dalam mimpinya. Dia tidak menyadari bahwa bisa tertidur begitu cepat dengan seorang pria yang tidur tepat di sampingnya. Hatinya belum merasakan perasaan cemas atau penolakan terhadap Sin Awan. Sin Awan tidur sampai 3 jam setelah matahari terbit. Saat membuka matanya, Ning Savitri sudah pergi dari sisinya. Sosoknya juga tak bisa ditemukan di dalam ruangan. Meskipun ia beristirahat sepanjang malam, tubuhnya masih tertekan, dan rasanya seolah ia mengalami luka parah. Sin Awan bangkit, mendesah berat dan berpikir keras. Jika ini berlanjut, ada kemungkinan tubuhku benar-benar hancur. Sepertinya aku terlalu banyak memaksakan diri. Namun, inilah satu-satunya cara agar dia rela mencari ketiga hal itu untukku. Sin Awan turun dari tempat tidur dan mengganti pakaiannya. Setelah melepas pakaian luarnya, ia memegang liontin yang ada di lehernya, sesaat terdiam. Pada hari pertama kelahiran kembali, kenangan yang tumpang tindih itu menimbulkan kecurigaan besar mengenai liontin ini. Itu karena dalam hidupnya di benua Papua, dia juga memiliki liontin di lehernya yang persis sama seperti ini. Liontin itu tampak terbuat dari perak, dan bisa dibuka untuk mengungkapkan cermin terang dan bersih di setiap sisinya. Namun, itu saja, tidak ada yang istimewa dari itu. Di benua Papua, gurunya mengatakan bahwa liontin ini ada di lehernya saat dia menemukannya. Selain itu, yang ada di lehernya sekarang juga sudah berada di lehernya sejak lama. Kakek mengatakan kepadanya bahwa ini adalah sesuatu yang ayahnya, Sin Agung, dapatkan dari seseorang entah dari mana. Sejak ia lahir, itu telah berada di lehernya dan juga sebagai kenangan akan ayahnya. Dua kehidupan, liontin yang sama persis. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Setelah mengganti bajunya, Sin Awan langsung masuk ke mutiara racun surgawi. Di dalam dunia hijau, gadis berambut merah itu masih mengambang dengan tenang dalam postur protektif, tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun.
2 hari ini, ia mencoba untuk dengan santai bertanya kepada kakek dan Ning Savitri apakah ada tempat orang-orang berambut merah. Jawaban yang dia dapatkan adalah ini adalah pertama kalinya mendengarnya. Hal ini menyebabkan Shin Awan memiliki minat dan kecurigaan yang lebih besar terhadap identitas gadis ini. Namun, dia tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan gadis ini. Setelah berganti menjadi satu set pakaian santai, dia memberikan tubuhnya peregangan. Tiba-tiba, bau yang memikat dan lezat melintas di depan hidung Shin Awan, menyebabkan air liurnya sesaat menetes. Dia mengikuti bau itu dan, saat melihat sepanci sup di atas meja, ia bergegas mendekat dengan cepat. Saat membuka tutupnya, hembusan uap yang disertai bau menggoda perlahan bangkit kembali. Ginseng dan sup ayam. Ah, bibi kecilku adalah yang terbaik. Perut Shin Awan langsung bergemuruh. Dia mengambil sumpit dan mulai menelan makanannya. Setelah makan beberapa saat, pintu depan terdorong terbuka, dan Shin Niwang, yang berpakaian kuning muda, berjalan dengan apik. Setelah melihat hidangan di meja Shin Awan, dia membuka mulutnya untuk berkata, "Harumnya, sup ayam, baunya enak, dan sepertinya ada bau ginseng. Awan kecil, siapa yang membuat sup ayam ini untukmu? Hehehehe, dan kau bahkan tidak memberitahuku dan malah sembunyi-sembunyi makan di sini sendiri." Kata-kata Shin Niwang membuat Shin Awan sejenak saat terdiam. "Bibi kecil, jangan katakan bahwa kau bukan yang membuat ini." "Tentu saja bukan." Saat Shin Niwang selesai berbicara, ekspresi di matanya tiba-tiba menjadi aneh. "Siapa lagi di keluarga Shin ini yang akan membuat sup ayam untukmu selain aku?" Mungkin itu istrimu, Savitri." Tampaknya hubungan kalian berdua sebagai suami dan istri cukup baik. Kata-kata Shin Niwang jelas membawa rasa asam. Shin Awan meletakkan sumpitnya dan bergumam. Bagaimana dia bisa membuat sup ayam untukku? Ini pasti tidak mungkin." Tidak masalah siapa yang membuatnya untukmu. Karena kau menyukai sup ayam, habiskan saja semuanya. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa orang dari Padepokan Shin akan tiba di sore hari. Saat ini, seluruh keluarga Shin sedang mempersiapkannya. Bila waktunya tiba, kau harus sedikit berhati-hati. Kau tidak boleh sembarangan menyinggung orang dari Padepokan Shin. Shin Niwang berkata dengan sungguh-sungguh. "Aku tahu, jika situasi menjadi lebih buruk, aku tidak akan pergi keluar. Mereka tidak mungkin memilihku." Shin Awan menjawab acuh tak acuh. "Kau tidak bisa tinggal di dalam." Shin Niwang menunjuk jari seperti gioknya ke arah Shin Awan dan dengan tegas berkata, "Dari apa yang dikatakan pemimpin keluarga, Tuan Muda dari Padepokan Shin ingin melihat semua orang di keluarga Shin. Tidak ada yang bisa tidak datang. Pada saat itu, kau tidak boleh melupakan sopan santunmu. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini tidak seperti bibi kecil yang tidak tahu bahwa aku selalu berperilaku paling baik." Shin Awan menjawab sambil tersenyum. Dia kemudian mulai menelan makanannya lagi. "Baik, lalu aku akan pergi ke ayah dulu untuk membantu. Alangkah baiknya jika kau bergabung dengan kami setelah selesai makan sup ayam." Shin Niwang berbalik dan pergi begitu selesai berbicara. Dan cerita pun bersambung.